Dari sosok yang dijuluki Raja Kripto, kini namanya justru dikaitkan dengan laporan ke meja kepolisian. Dugaan penipuan trading kripto yang menyeret Timothy Ronald mendadak mengguncang dunia investasi digital dan memicu tanda tanya besar di kalangan publik. Nama pendiri Akademi Kripto itu tengah menjadi sorotan setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan trading aset kripto. Kasus ini menambah deretan polemik di industri investasi digital, sektor yang kerap menawarkan potensi keuntungan besar, namun juga menyimpan risiko tinggi jika tidak dipahami dengan matang. Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari seorang pelapor berinisial Y. Laporan tersebut masih berada pada tahap penyelidikan awal. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyatakan bahwa terlapor saat ini masih dalam proses pendalaman dan pihak kepolisian akan memanggil pelapor untuk klarifikasi serta pengumpulan bukti awal. Berdasarkan kronologi dalam laporan, kasus ini bermula saat pelapor bergabung dengan grup Discord Akademi Kripto, sebuah komunitas edukasi kripto yang didirikan Timothy Ronald bersama Kalima Sada. Pada Januari tahun 2024, pelapor menerima rekomendasi trading untuk membeli koin Manta dengan klaim potensi kenaikan harga mencapai 300 hingga 500%. Karena percaya pada kredibilitas komunitas dan figur yang memberi sinyal, pelapor membeli koin tersebut dengan nilai mencapai 3 miliar rupiah. Namun realitas berkata lain, harga koin justru anjlok tajam hingga sekitar 90%, membuat nilai portofolio merosot drastis. Merasa mengalami kerugian besar, korban akhirnya melaporkan kasus ini ke SPKT Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, korban juga mengaku sempat mendapat tekanan dan ancaman agar tidak membawa persoalan ini ke ranah hukum. Situasi tersebut membuat sejumlah pihak lain memilih diam. Hingga akhirnya, korban memberanikan diri melapor setelah berkomunikasi dengan beberapa pihak yang mengaku mengalami kerugian serupa. Atas laporan ini, terlapor dijerat dengan dugaan pelanggaran sejumlah pasal mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transfer Dana, hingga pasal dalam KUHP. Nanti bro, ketika Manta udah naik bro, Bener. mereka semua sudah diem. Enggak. Ini bro ya. Ketika Manta naik, mantanmu akan menghubungi kami. Ya. Nah, Ketika Manta naik, mantanmu akan menghubungi kamu. ya. Itu dia. Itu kan yang paling dalam. Kalau mantan lu ya. menghubungi bro? Enggak. Enggak. Karena saya reject pasti. Siap abangku, siap. Siap Oke, ya. abangku. Jadi yang rugi itu siapa? Yang rugi itu antara cuma orang bodoh enggak, ya. Orang yang emang bazak trading enggak, ya. Orang yang pengen enggak. Mau subscriber 600.000 ya. Kalian coba cari aja, itu cuma dibayar 20 juta. Kita ditawarin buat taruh di sini miliaran. Kita ditawarin miliaran buat taruh sini, kita nggak taruh anjing. Kenapa? Karena satu, gue nggak mau ada tanggung jawab bahwa gue saranin sebuah exchange dan exchange bangkrut. Bener. Kita tuh bukan orang bodoh di kripto. Ya. Itu orang-orang bodoh tuh kalau lihat, oh kalian join ya, link di bawah ya, dengan kode promo apa ya? Kayak billboard berjalan gitu, kayak billboard di ini bro, di pinggir jalan itu, gila. Bisnis apa sih Pak yang harus dihindari? Bisnis yang merugikan orang banyak. Oke, itu kan udah pasti Pak, itu udah pasti karena biasanya bisnis begitu kan pidana itu kan. Bisnis Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terlapor terkait laporan tersebut. Sebagai informasi, Akademi Kripto berdiri sejak 2022 dan dikenal menyediakan ribuan modul pembelajaran seputar kripto, trading, hingga blockchain. Popularitasnya membuat platform ini menarik ratusan ribu investor retail, terutama generasi muda. Timothy Ronald sendiri dikenal sebagai investor muda asal Tangerang Selatan yang aktif membangun personal branding di dunia keuangan. Julukan Raja Kripto Indonesia melekat seiring popularitasnya di media sosial dan komunitas investasi. Indonesia itu bakal jadi top 5 GDP 2045. Gue udah hitung dengan segala macam cara, productivity trajektorinya. Kita akan balap negara-negara super maju.
Ini kenapa gue bikin Akademi Kripto, ini kenapa gue berinvestasi di vlog, ini kenapa gue ada di sini sekarang. Gue rasa gue terpanggil untuk bisa share ini ke kalian. Karena gue nggak mau lihat orang-orang bisa kayak orang tua gue lagi gitu. Mereka susah, kerjanya keras, tapi duitnya hilang. Jadi gue pengen ini legacy yang gue turunin. Pertama-tama terima kasih ya istri saya yang datang di ujung sana selalu. Karena tanpa dipinjami uang istri saya nggak ada Akademi Kripto pastinya. Kini, publik menanti kejelasan proses hukum yang berjalan. Aparat menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional. Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa janji cuan besar dalam waktu singkat selalu perlu disikapi dengan kehati-hatian, terutama di dunia aset digital yang sangat fluktuatif.